Laporkan Anwar Usman, 16 guru besar khawatir pelanggengan kekuasaan melalui MK. Sebanyak 16 guru besar dan pengajar hukum tata negara, melaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi MK Anwar Usman, dengan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, kepada Majelis Kehormatan MK. Laporan dibuat guru besar dan pengajar yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS) dengan didampingi oleh tim kuasa hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan PSHK Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI, Indonesia Corruption Watch ICW, dan Indonesia Memanggil 57 IM 57 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Kamis, tanggal 26 Oktober tahun 2023. Pelapor menilai Anwar Usman memiliki konflik kepentingan dalam perkara nomor 90/21/2023. Putusan itu ditengarai untuk memuluskan jalan kepada keponakan Anwar Usman, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Wakil Ketua Advokasi dan Jaringan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI, Arif Maulana menegaskan, dari putusan itu, mengindikasikan bahwa adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, KKN. Adapun putusan yang dipersoalkan, adalah MK yang mengabulkan calon presiden dan calon wakil presiden boleh tidak berusia minimal 40 tahun, selama pernah terpilih dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Pemaknaan korupsi dari aspek sifatnya, maka, melanggengkan konflik kepentingan apalagi di gedung Mahkamah Konstitusi itu termasuk sikap yang koruptif, ujar Arif. Arif menuntut agar MK memberikan perhatian khusus, dalam mengadili laporan tersebut. Dia juga berharap, apabila indikasi atas dugaan praktik KKN bisa dibuktikan oleh MK, maka Anwar Usman harus diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK dan diberikan sanksi. Tuntutan kami fokus pada dorongan agar Majelis Kehormatan MK untuk mengadili laporan kami. Kemudian, menjatuhkan sanksi berat jika kemudian terbukti bahwa dugaan pelanggaran etik berat, tandasnya. Adapun 16 nama yang melapor diantaranya Profesor Denny Indrayana, Profesor Hesti Armiwulan, Profesor Muhammad Ali Safaat, Profesor Susi Dwi Harijanti, dan Dr. Aan Eko Widiarto. Demikianlah berita tentang dilaporkannya Ketua MK, Anwar Usman, karena melakukan praktek KKN. Komentar admin. Kita sebagai rakyat kecil nonton dan nyimak saja baik-baik. Ingat, tidak usah tertawa ketika ada paman, tanpa rasa malu, memuluskan jalan keponakan, demi kekuasaan. Karena, kita maklum, isi dunia ini bukanlah hanya orang baik-baik dan jujur saja, tapi ada juga orang yang lucu. Jangan lupakan, dan tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama, yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan, oleh segerombolan setan. Setelah itu, difitnah habis-habisan. Kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, yaitu, tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.